Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di masjid ini. Kemudian kita thalabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu agama di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk istiqamah dalam mempelajari agama Islam ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Di pertemuan kemarin kita singgung dua hadis di dalam bab perintah untuk khusyuk dalam salat. Babul hathi 'alal khusyu'i fis shalah. Perintah untuk khusyuk dalam salat. Kemarin sudah membahas tentang hadis dilarang berkacak pinggang di dalam sholat. Kemudian dilarang sholat ketika makanan sudah dihidangkan, atau batalnya sholat ketika menahan dua hal yang buruk, yaitu menahan kencing dan menahan buang air besar. Termasuk di dalamnya adalah menahan kentut. Dan itu sudah kita jelaskan sampai mana yang membatalkan. Ketika menahan dengan keras sampai mengganggu kekhusyuan dalam sholat, maka batal sholat itu, kita harus buang hajat dulu. Kita lanjutkan di pertemuan kita yang ke-20 ini. Hadis yang akan kita bahas di dalam bab perintah untuk khusyuk dalam sholat adalah tentang larangan mengusap kerikil atau tanah atau sejenisnya di dalam sholat. Di dalam sholat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, "Idza qama ahadukum fis salati fala yamsah al-hasa fa inna rahmata tuwajihuhu." Apabila seorang di antara kalian salat, janganlah menghapus batu-batu kerikil kecil di waktu sujud. Jangan kalian mengusap atau membersihkan, menghapus batu-batu kerikil yang kecil di waktu sujud, karena hal itu akan menghalangi dari mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dijelaskan ada tambahan, jika terpaksa maka kita diperbolehkan melakukannya sekali saja. Nabi mengatakan kepada tentang seseorang, fir rajuli yusawwi turab haitsu yasjudu, qala in kunta fa'ilan fawahidatan. Nabi berkata tentang seorang yang mengusap tanah di mukanya ketika sujud. Beliau bersabda, jika kamu melakukannya, lakukan sekali saja. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini maknanya, faidahnya yang bisa kita ambil, yang pertama adalah menghindari gerakan sia-sia dalam sholat.
Jadi kita sebisa mungkin menjauhi gerakan-gerakan yang sia-sia di dalam sholat kita. Entah itu menceobu, itu hindari. Entah itu garuk-garuk, kalau nggak gatel nggak usah garuk-garuk gitu. Ini faedah yang pertama, menghindari segala gerakan-gerakan yang bisa merusak kekhusyuan sholat, gerakan yang sia-sia. Ada kan kita temui orang-orang yang semeceobu, setiap hari gerak, dikit-dikit gerak, dikit-dikit gerak. Ada yang betulin baju, ada yang ini dan itu. Sampai ada, ya kalau di pesantren itu kan macam-macam ya. Esen nak anak ini macam-macam, bersemecek drebe gini. Ya Allah, sholat. Ya wis, anak ratusan atau ribuan seperti itu ya, macam-macam jenisnya. Ada yang sholatnya khusyuk, ada yang tidak khusyuk. Jadi yang pertama yang perlu difahami adalah hindari gerakan sia-sia dalam sholat. Maka jika memang terpaksa lakukan sesekali saja. Kecuali memang misalkan Halimah biduran gitu ya, nggak apa-apa. Garuk-garuk ini, biduran gitu ya, gatel semua, nggak apa-apa. Kalau memang menggaruk itu lebih membuat kita khusyuk di dalam sholat. Tapi kalau enggak, ya hindari gerakan-gerakan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, termasuk di dalamnya adalah membersihkan tempat sujud di dalam sholat. Jadi kalau kita mau sholat, maka lihat dulu tempat sujudnya para jemaah. Lihat dulu nih. Kalau di luar sholat, maka kita boleh membersihkan dulu. Paham ya ibu ya? Kalau misalkan kita sudah sholat, kita bersih-bersihkan gini sampai berkali-kali baru sujud, jangan. Sebelum sholat kita bersihkan terlebih dahulu. Kalau dalam sholat nggak boleh. Kalaupun terpaksa ya sekali saja. Dulu pernah sama ustadz saya di pesantren, sebelum sholat dia bersihkan dulu tempat sujudnya. Saya liatin aja. Belum saya bantah, ustadz ini langsung bilang, ini kan belum dilarang. Saya cuma lihat toh. Dia langsung menjelaskan dan membacakan hadis Bukhari ini. Kalau sebelum sholat nggak apa-apa. Saya cuma lihat saja, dia sudah berdalil gitu. Takut dibantah sama muridnya gitu ya. Karena memang dia terbiasa untuk protes kita. Kalau nggak ada dalilnya, nanti setelah sholat kita datangi, kemudian kita tanya-tanyai. Jadi yang dilarang membersihkan tempat sujud adalah ketika sedang sholat. Kalau di masjid ini insya Allah sudah aman, sudah bersih. Kalau misalkan sholat sunnah di luar, sholat tahiyatul masjid, subuh biasanya masih ada yang sholat di luar, ya pastikan dulu tempat sujudnya bersih. Nanti biar ketika sholat tidak mengganggu sholatnya. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut kepada hadis yang selanjutnya. Larangan menoleh di dalam sholat. Ada beberapa hadis yang dituliskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Yang pertama adalah hadis ini bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi shalah, bertanya tentang menoleh di dalam salat. Maka beliau bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itu adalah sambaran yang sangat cepat yang dilakukan oleh syaitan terhadap seorang hamba. Jadi memang setan itu menggoda kita semampu dia, di dalam salat, di luar salat, semuanya kita digoda. Bahkan dalam hadis ditiup-tiup pantat kita ya, waktu sholat diembus-embuskan. Iya, kalau ibu-ibu baca hadis itu gitu, seperti akhirnya pikiran kita kan ini batal apa enggak, sehingga muncul rasa was-was. Kalau kita lemah di sisi ini, maka setan menghembus-hembuskan untuk menggoda kita dalam hal tersebut. Termasuk di dalam sholat, kita diganggu untuk agar menoleh di dalam sholat kita.
Kemudian di dalam hadis yang lain yang dituliskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi hadisnya adalah hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dijelaskan bahwa di dalam salat tidak boleh menoleh kecuali salat sunnah. Tapi ini hadisnya adalah hadis yang dhaif. Jadi salat kita nggak boleh menoleh, salat apapun, mau salat Idul Fitri, mau salat ini, kecuali mungkin salat dalam peperangan ya, boleh kita dengan berjaga-jaga, salat khauf itu boleh. Faedah dalam hadis ini adalah yang pertama, larangan menoleh ketika sholat, dan ini sudah kita pahami. Insya Allah tidak ada di sini menoleh-noleh ketika sholat. Termasuk di dalamnya juga kalau kita mau betul-betul khusyuk di dalam sholat, menjaga pikiran kita, jangan lirak-lirik kalau sholat. Jangan rek-lerekan sudah ketika sholat. Fokus kita lihat ke tempat sujud kita. Menoleh ini membatalkan sholat apa enggak? Para ulama menjelaskan bahwa menoleh tidak membatalkan sholat, kecuali menoleh dengan badannya. Maka itu sudah tidak menghadap lagi. Maka yang seperti itu membatalkan sholat. Kalau cuma seperti ini, aduh mak ketepate, misalkan ya, aduh mak ketaolar selebet, misalkan, itu tidak sampai membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Tapi kalau misalkan sama badannya langsung pindah begini, langsung sholatnya batal, karena kita harus menghadap kiblat ketika sholat. Insya Allah di sini juga aman, kecuali anak bocil-bocil ini ya, kecil-kecil itu nggak apa-apa kalau sholatnya masih tolah-toleh, karena memang masih belum balik mereka. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang dituliskan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya adalah larangan meludah ke arah depan atau kanan di dalam sholat. Ini juga nggak ada di sini. Tapi saya bacakan hadisnya, semua bersumber dari Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang mukmin sedang sholat, sesungguhnya ia sedang berbicara secara rahasia dengan Rabb-nya, sedang berkomunikasi dengan Rabb-nya, maka janganlah ia meludah ke arah depan atau sebelah kanannya, namun hendaklah ia melakukan ke arah kiri atau ke bawah kakinya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, al-buzaku fil masjid khati'ah wa kaffaratuha dafnuha. Meludah dalam masjid dilarang ke depan, ke kanan itu enggak boleh. Kalau meludah ke kiri atau ke bawah, dan tebusannya adalah menguburnya dengan kaki kita. Kemudian di dalam hadis yang lain tentang masalah ludah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in ajilat bihi badiratun falyakul bi thawbiha kada thumma tawa thawbahu ba'dahu ala ba'din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang ludah atau ingus, hendaklah ia lakukan dengan bajunya seperti ini. Beliau melipat baju, kemudian melipatnya lagi dengan baju yang lainnya. Artinya menggunakan kain dari bajunya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun di dalam hadis ini kita dibolehkan untuk meludah di dalam salat di bawah kaki kita atau di sebelah kiri kita, itu kalau masjidnya dari pasir ya. Kita bisa nanti kita tutupi dengan kaki kita, dengan pasir itu, dengan kaki kita boleh. Misalkan Cak Maki sholat di Pancer misalkan, jamaah sama Agus sama Cak Yus sholat, ya coba kebenyak enggak apa-apa, langsung ditutupi pakai kakinya, pakai pasirnya nanti ditutupi. Itu tidak masalah. Tapi ini berhubungan dengan khusyuk di dalam sholat, ya hindari meludah ke kanan atau ke depan. Kalau di masjid sini ya jangan dicoba, meskipun pakai kaki tambah budak. Kasihan nanti Mas Rijal kalau sujud langsung mules nanti ya, agak bau-bau kesimbuan gitu.
Ya intinya nggak boleh ya, di masjid ini kita harus menjaga kebersihan masjid. Dan kita sekarang sudah ada sapu tangan, kayak bapak itu kalau sudah flu-nya kambuh bawa sapu tangan. Nggak apa-apa, sambil sholat. Kemudian dulu pernah saya lakukan ketika memang sudah flu, meler itu kan nggak bisa ditahan ya, nggak bisa ditahan karena memang akhili tibi sudah. Seperti rezeki ya, kalau kadung akhili nggak bisa ditahan. Mau kadung sompet cong. Meskipun kita berusaha sekeras mungkin, kita akhir-akhiri rezeki sama. Saya pernah sholat dulu gitu, kita bawa tisu, kemudian sudah meler, sambil sholat ini kemudian kita keluarkan tisu, kemudian kita buang ingus, kemudian masukkan lagi tisunya, nggak apa-apa, nggak batal itu sholatnya, tidak membatalkan sholat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang ludah atau ingus, beliau menggunakan bajunya. Disebutkan dalam hadis Muslim nomor hadis 3008. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang larangan meludah ke arah depan atau kanan. Dan ini insyaallah di masjid ini sudah enggak ada. Kalaupun terpaksa jangan lupa bawa sapu tangan atau tisu. Kemudian ini yang masih ada. Yang selanjutnya adalah larangan sholat menghadap kepada gambar, lukisan atau yang semisalnya. Hadisnya bersumber dari Anas bin Malik, kana kiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hada fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi salati. Aisyah memiliki gorden yang dipakai untuk menutup jendela kamarnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, singkirkanlah gorden jendela ini dari kita, karena gambar-gambarnya selalu nampak mengganggu khusyuk dalam salatku. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, singkirkan gorden jendela ini dari kita karena gambar-gambar itu selalu mengganggu dalam salatku, mengganggu fikirannya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah. Yang pertama, wajibnya menjaga kekhusyuan di dalam sholat, sampai kita ini harus menjaga pandangan ketika sholat. Kalau kita ini menghadap kepada sesuatu yang ada gambarnya, ada tulisannya, pasti akan melalaikan sholat kita. Paling tidak kita memikirkan apa yang ada di gambar tersebut. Ya alhamdulillah, di masjid kita karpetnya tidak ada motifnya gambar masjid, gambar, enggak ada gambar-gambar. Kita polos saja seperti ini, dan ini memang lebih membuat salat kita khusyuk, tidak memikirkan kemana-mana pikiran kita. Kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan bahwa kita dimakruhkan untuk menghiasi dinding dengan lukisan atau gorden yang bermotif, yang kita menghadap ke dinding tersebut ketika sholat. Tapi kalau misalkan di rumah dan kita nggak sholat di situ ya nggak apa-apa. Misalkan dinding di sini, kan kita menghadap ke sini kalau sholat. Makruh, bahkan sebagian ada yang melarang, mengharamkan kita menghias-hiasi tembok ini. Kita ganti granitnya dengan motif gambar Ka'bah misalkan. Yang sebelah sini gambar Masjid Nabawi misalkan. Ini makruh. Kalau sholat kita menghadap ke sini, pasti pikirannya kemana-mana nanti. Maka hindari hal tersebut. Termasuk juga dimakruhkan menggunakan sejadah yang ada motif-motifnya. Kalau bisa yang polos. Dibalik nggak apa-apa. Beli yang Turki aja, paling 2 juta dapat itu sejadah. Itu nggak ada motifnya. Nggak sampai batal sholatnya. Ini pernah ditanyakan, ada seorang di Lumajang kemudian WA ke saya, anaknya ini baru ngaji, kemudian ibunya semua sejadah di rumahnya mau dihilangkan, mau dibuang, mau dikasihkan ke orang, karena memang sejadah semua, hampir semua ada
motifnya, kecuali yang sekarang kan banyak cuman kayak gini, ini kan nggak ada motifnya, nggak ada gambar-gambar yang aneh-aneh, cuman motif biasa sehingga tidak mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Ya tidak sampai membatalkan sholat, tapi mengganggu kekhusyuan sholat. Kemudian yang terakhir, termasuk di dalamnya makruh kita memakai pakaian yang di belakangnya ada tulisan-tulisan, coblos saya, dapil 2 misalkan. Enggak setir kan osong gitu ya. Dapil 2, ya sulangun kunir. Angel sudah. Enggak boleh yang seperti itu. Gambar sampo, apalagi sampai gambar perempuan. Ini ada kejadian yang seperti itu, ada. Kita temui ada baju-baju yang bertuliskan atau gambar-gambar perempuan, iklan sampo, iklan-iklan yang mengganggu. Itu ya. Apa? Wani pegat apa jadi? Hobi dipenggak, wani dipegat. Iya, dipegat kena saya nyari boleh. Ya pokoknya tulisan-tulisan yang mengganggu ketika sholat itu dihindari. Kalau di ibu-ibu sudah pakai mukena, insya Allah tidak ada tulisan aneh-aneh. Dulu kalau di pesantren, saking kita menjaganya hadis ini, kita biasa sudah pakai kaos terbalik ketika sholat, itu biasa sudah kalau di pesantren, karena memang mengganggu. Saya sampai pernah ditegur, ada wali murid sedang kunjungan ke pesantren, dek, apa pak? Sampean nggak sadar lah, baju sampean terbalik ini. Padahal saya memang ada tulisannya di belakang itu kan, maka saya balik. Pakai baju terbalik kan ya sah sholatnya, tidak, nggak masalah. Kalau di sini jangan dicoba. Mulai bilang jangan Mas Rijal ya. Itu tentang menjaga kekhusyuan ya. Intinya di depan kita ini jangan ada sampai gambar-gambar ya. Kalau di rumah kita ada tempat sholat, ada ruangan yang di situ kita gunakan untuk sholat, ya bersih. Usahakan di depannya tidak ada motif-motif, tidak ada gambar-gambar. Kemudian yang selanjutnya, larangan mengangkat pandangan ke langit ketika sholat. Dan ini sudah pernah saya sampaikan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Samurah, Rasulullah SAW bersabda, la yantahiyan aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Nabi mengatakan, hendaklah satu kaum menghentikan satu mengangkat pandangan ke langit dalam salat, atau niscaya pandangannya tidak akan kembali kepadanya. Ini ada larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kita nggak boleh lihat ke atas ketika sholat, lihat jam, lihat apapun ke atas seperti ini nggak boleh. Dan kami ulangi lagi bahwa nggak boleh merem juga, kita lihat ke tempat sujud kita. Ke atas itu dilarang. Kalau enggak nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengembalikan pandangannya. Para ulama menjelaskan bisa jadi nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta karena tidak dikembalikan pandangan kepadanya. Insyaallah enggak ada di sini kecuali anak-anak kecil. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir di pertemuan kali ini pembahasan kita adalah perintah untuk menguap ketika salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tatha'ubu minasyaitan, fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim man istata'a." Dari Abu Hurairah mengatakan, Nabi bersabda, menguap itu dari syaitan. Bila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah menahan semampunya. Di dalam hadis At-Tirmidzi ditambahkan fis shalah, at-tatha'ubu fis shalah, menguap di dalam salat. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
at-tatha'u minasyaitan, fa idza tatha'a ahadukum falyaruddaha man mastata'a fa inna ahadukum idza qala ma dhahika syaitan. Menguap itu dari syaitan. Apabila dari kalian menguap, hendaklah sebisa mungkin untuk ditahan, karena bila dari kalian menguap mengeluarkan suara sampai hai gitu ya. Bukan hai ya. Kalau nggak ngantuk nggak bisa ini dipraktekkan. Setan akan tertawa, awai. Dalam hadis Muslim yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tatha'a ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitan yadkhulu." Bila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ditutupi dengan tangannya, karena sungguhnya syaitan itu akan masuk. Menguap di dalam salat itu dari syaitan, termasuk godaan syaitan. Kita tahan semampu kita. Jangan los-losaki sampai suaranya keluar dan kita buka selebar-lebarnya mulut kita. Jangan sampai seperti itu. Kita tahan. Kalau nggak bisa nahan, maka tutup dengan tangan kita. Itu tentang khusyuk di dalam sholat. Kalau memang benar-benar ngantuk sekali ketika sholat tahajud, misalkan ngantuk sekali, baru dapat 2 rakaat, istirahat dulu, kemudian dilanjut sholat. Kor tak tebebes sama gitu. Oleh 2 rakaat istirahat dulu, makanlah komat dina. Ya, itu yang bisa kita bahas. Intinya kalau menguap, ingat-ingat hadis ini ya, menguap di dalam sholat ditahan semampunya. Kalau nggak mampu nahan, tutup menggunakan tangan kita. Ini yang berhubungan dengan kekhusyuan di dalam sholat. Sekali lagi, kekhusyuan di dalam sholat kita jaga semampu kita. Meskipun kita nggak bisa 100% gitu ya. Kadang ya namanya setan itu kan mengganggunya itu pinter. Ya hidupnya kan lebih lama ya. Hidupnya lebih lama. Kita 70, 80 itu udah ratusan ribuan tahun hidup lebih dulu daripada kita. Maka dia goda. Seringkali kalau kita lupa barang, itu ingatnya di sholat. Sampai teman saya itu dulu, saya punya teman orang Bojonegoro dulu di Malang. Adalah pokoknya salah satu spare part motornya itu hilang. Punya saya waktu itu. Dia pinjam, kemudian mau dikembalikan ke saya. Saya lupa itu. Sholatnya, saya taruh di mana itu. Terus ya apa kon kok iso ketemu? Akhirnya aku sholat. Tiba nawaya sholat eling. Ya Allah kata dia sholat biar ingat barangnya itu. Beneran akhirnya waktu sholat dia ingat itu barang ditaruh di mana. Subhanallah kata. Biasanya setan itu menggodanya di waktu itu. Ya ini keliru ya, keliru yang seperti ini nggak boleh di ini. Misalkan ada ibu-ibu yang aduh mana uang 2 juta kemarin. Kete sambal beban bentar, lesare mak tade. Jing mak enggak bojong mangkan tadi pesen 2 juta. Ternyata saya nggak punya uang 2 juta gini. Pesen nomor. Ya kira-kira itu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kekhusyuan dalam sholat kita, termasuk mengurangi gerakan-gerakan yang bisa mengganggu kekhusyuan. Tapi kalau gerakan-gerakan itu diperbolehkan, sebagaimana yang pernah kita pelajari di pertemuan yang ke-18 insyaallah, ya nggak apa-apa, kita lakukan gerakan-gerakan tersebut. Kita cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh iya. Oh iya, tambahan ya. Ya. Ya, ini buat nasihat buat bapak-bapak ya. Tapi kalau sarungnya BHS 3 juta harganya. Maniman mentak padang BHS. Ya, sebisa mungkin kita hindari itu. Jadi taruh di atas kalau memang mereknya itu ada tulisannya. Tapi kalau misalkan sarung, insya Allah beberapa ya Jasin, beberapa itu mereknya kalau dilempit ada di depan gitu. Di sini nggak ada tulisannya. Seperti insya Allah atlas yang warna ungu itu kalau dilipat ada di depan. Beberapa sarung. Ya pokoknya hindari yang ada tulisannya. Apalagi sampai ada stikernya belum dicopot.
Ya untuk bapak-bapak yang pakai sarung, bisa langsung taruh depan kan bisa tulisannya itu. Intinya kita jaga kekhusyuan di dalam salat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.